Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Shibata Rapat ketiga. Dan pada part kali ini, Shibata dan teman-temannya akan menangani kasus penculikan dan kasus narkoboy. Baiklah, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Shibata dan Direktur Sakurai kembali ke ruang bawah tanah untuk membahas tugas rahasia berikutnya. Kali ini Shibata mendapatkan tugas untuk menyelidiki seorang gadis yang hilang. Gadis itu bernama Toko. Sebelum dia menghilang, gadis itu bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Shibata pun diperintahkan untuk menyamar menjadi pegawai di sana dan menyelidiki kafe tersebut. Direktur Sakurai menduga kafe itu juga menjalankan bisnis ilegal seperti prostitusi. Di sana Mizuki juga bekerja paruh waktu untuk membantu penyelidikan Shibata. Ketika bekerja, mereka berdua dibuat terkejut melihat Hakuto yang ada di sana dengan ditemani seorang pelayan kafe bernama Mary. Apesnya di sini, Hakuto malah keceplosan kalau dia kenal Shibata, sehingga bos kafe tahu kalau Shibata sebenarnya seorang pria. Karena kejadian tadi, Shibata pun dipecat dan kesusahan untuk melanjutkan penyelidikannya di kafe. Beruntungnya Mizuki masih bekerja di sana dan dia akan membantu Shibata untuk menyelidiki kafe tersebut. Esok harinya, Shibata dan Kojiro akan mengawasi Hakuto karena dia akan ketemuan dengan salah satu pelayan kafe di sana yang bernama Mary. Di sini Hakuto sangat terkejut karena ternyata Mary masih kelas 6 SD. Hakuto sangat kecewa karena wanita idamannya masih bocil, sedangkan dia sudah om-om. Ditambah lagi Hakuto juga mengetahui kalau Shibata dan Kojiro mengikutinya. Dan pada akhirnya, mereka bertiga bermain bersama dengan Mary. Kojiro pun bertanya kepada Mary, kenapa dia yang masih SD bekerja di kafe itu. Mary menjawab, kalau dia hanya merasa kesepian di rumah karena orang tuanya sibuk bekerja. Oleh sebab itu dia mencari kesibukan lain. Tak berselang lama, Mary mendapat telepon dari bos kafe untuk melakukan pekerjaan tambahan. Malam harinya, Shibata dan Mizuki mencoba menyelidiki ruangan bos kafe. Namun sayangnya mereka ketahuan sehingga terpaksa bertarung. Beruntung Kojiro dan Hakuto juga datang menolong, sehingga mereka semua berhasil kabur. Keesokan harinya, Mary akan melakukan pekerjaan tambahan untuk menemani om-om berfoto. Tapi om ini malah mesum, sehingga tak sengaja Mary pun panik dan om itu terkena kecelakaan, tubuhnya tertusuk pisau hingga tewas. Mary yang kebingungan, lalu menelpon Hakuto untuk datang membantunya. Sesampainya di sana, Hakuto menyuruhnya untuk pergi sebelum polisi datang. Tak berselang lama polisi datang dan membawa Hakuto untuk dijadikan saksi atas kasus pembunuhan. Sedangkan di sisi lain, Mary bersembunyi dari kejaran polisi dan ditelepon oleh seseorang misterius untuk menemuinya di suatu tempat. Sedangkan di sisi Direktur Sakurai, dia mengingat kematian adiknya yang saat itu melindungi pacarnya yaitu Kojiro dari tembakan seorang pria bernama Ochiya. Sementara Shibata dan yang lain sedang mencari Mary sebelum polisi menemukannya. Di tempat lain, Mary sudah bertemu orang misterius itu dan ternyata orang itu adalah Ochiya. Ochiya pun menghasut Mary untuk bundir agar orang tuanya tidak malu karena anaknya sudah membunuh seseorang. Ochiya pun meninggalkan pistol untuk Mary. Keesokan harinya, Mary menelpon Shibata dan mengatakan akan mengakhiri hidupnya. Mary merasa bersalah karena sudah membuat orang lain kesusahan. Shibata dan Kojiro pun menduga Mary akan bundir di jembatan yang kemarin dan mereka pun tepat waktu menghentikan Mary. Hakuto pun bilang kalau bundir tak ada gunanya dan dia ingin Mary agar tetap hidup. Shibata lalu membawa Mary ke kantor polisi dan di sana juga sudah ada ayah dan ibunya. Shibata pun menjelaskan kalau Mary tak bersalah
Mary hanya membela diri dari tindakan mesum, sehingga terjadilah kecelakaan. Shibata juga berpesan kepada orang tuanya agar jangan membuat anaknya merasa kesepian. Semua ini terjadi karena Mary merasa kesepian. Mendengar khotbah no jutsu dari Shibata membuat orang tua Mary sadar dan mereka pun minta maaf kepada Mary. Di saat interogasi, Shibata bertanya, siapa yang memberinya senjata api? Direktur Sakurai pun menunjukkan foto Ochiya dan Mary membenarkan kalau memang orang itu yang memberikannya senjata api. Bahkan Ochiya juga yang memperkenalkannya pada bos kafe tersebut. Direktur Sakurai dan Shibata pun mulai tahu kalau dalang dari semua masalah ini adalah Ochiya. Dan di sini juga terungkap fakta, selain membunuh adiknya detektif Sakurai, ternyata Ochiya juga membunuh ayahnya Shibata. Direktur Sakurai menduga kalau Ochiya memiliki hubungan dengan kasus Toko, seorang gadis SMA yang menghilang. Pada kasus kali ini, Shoji akan ditugaskan bersama Shibata. Mereka berdua lalu menyelidiki ruangan bos kafe di mana Toko bekerja paruh waktu. Di sana Shibata menemukan daftar gadis yang bekerja di kafe tersebut dan ada nama Toko di sana. Dari data yang didapat sebelumnya, mereka akan menuju ke tempat les renang dari Toko untuk menanyakan sahabatnya yang bernama Saki. Namun di sini Saki tak mau memberikan informasi apapun soal Toko. Pada akhirnya Shibata akan menyamar menjadi siswa SMA lagi agar bisa ikut les renang di sana. Sedangkan di tempat lain, Kojiro mendatangi markas Yakuza untuk bertanya di mana Ochiya. Kojiro ingin membalas dendam pada Ochiya karena sudah membunuh pacarnya. Dan benar saja, Ochiya adalah salah satu anggota dari mereka. Kojiro yang ingin mengejarnya, malah dia yang berakhir dibikin babak belur oleh mereka. Sementara itu di sisi lain, Shibata berhasil mendapat informasi dari Saki bahwa dia juga bekerja di kafe tersebut. Dan Saki bilang kalau Toko menghilang setelah melakukan pekerjaan tambahan di kafe seperti yang dilakukan Mary sebelumnya. Di sini Saki memberi info kalau ada seorang pria bernama Ochiya yang menelponnya untuk memberikan pekerjaan tambahan. Tapi dia menolaknya dan Ochiya akan pergi ke kafe malam ini. Dari informasi tersebut, Shibata akan pergi ke kafe untuk menangkap Ochiya. Namun di sana hanya ada bos kafe. Bos itu menyerahkan diri dan mengakui kalau dia menjalankan bisnis prostitusi ilegal di kafe ini. Tak lama berselang Kojiro datang. Kojiro memukuli bos kafe itu karena dia tidak mau memberitahu di mana Ochiya. Kojiro pun akan mencabut kuku dari bos kafe itu agar mau memberikannya informasi tentang Ochiya. Dan pada akhirnya, bos kafe itu mengaku kalau dalang dibalik semua kejahatan ini memang Ochiya. Dia hanya disuruh Ochiya untuk menyerahkan diri. Jika tidak, istri dan anaknya akan dibunuh. Bos kafe itu pun memberitahu kalau Toko sedang disekap di ruang penyimpanan dekat pelabuhan. Sementara itu di dekat pelabuhan, ternyata Ochiya janjian bertemu dengan Direktur Sakurai. Ochiya mengancam Direktur Sakurai agar tidak menangkapnya dan melupakan kasus kejahatannya. Dan jika Direktur Sakurai tidak mau, maka dia akan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Toko yang sekarang sedang disekap. Sedangkan di sisi lain, dengan kemampuan hackernya, Hakuto sudah berhasil menemukan lokasi Toko dan langsung menuju ke sana. Sementara itu, Ochiya terlihat sama sekali tidak menyesal sudah membunuh adik Direktur Sakurai, dan hal itu membuat Direktur Sakurai emosi. Dia pun menodongkan pistol padanya. Tak berselang lama, Kojiro sampai di sana. Namun dia malah ditembak kakinya oleh Direktur Sakurai karena mencoba memukul Ochiya. Saat itu juga Shibata juga sampai di sana. Shibata memberikan nasihat ke Direktur Sakurai untuk jangan balas dendam. Di saat mereka lengah, Ochiya mencoba menyerang. Namun Shibata berhasil menyerang balik. Setelah kekalahannya, Ochiya pun kabur dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Toko. Namun beruntungnya Hakuto sudah sampai di sana terlebih dahulu dan mengalahkan semua anak buah Ochiya. Setelah berhasil menyelamatkan Toko dari penculikan, kali ini Shibata mendapatkan tugas untuk menyelidiki siapa pembuat permen yang mengandung narkoboy di dalamnya. Permen ini sudah beredar luas di kalangan remaja dan secara tak sadar membuat para remaja menjadi pecandu narkoboy. Salah satu korban dari permen itu adalah seorang gadis SMA bernama Ikuno. Dia terlihat sakau dan panik seperti orang kecanduan.
Di sini Direktur Sakurai melepaskannya dan menyuruh Shibata agar mengikutinya supaya bisa mengetahui di mana Ikuno membeli permen tersebut. Shibata pun sampai di sebuah toko baju yang sangat laris. Bahkan di sana juga ada Kojiro, Hakuto, dan Mizuki. Di saat itu juga, Ikuno mendatangi pemilik toko yang bernama Shishido untuk segera memberikannya permen. Di sini terlihat Ikuno sangat sakau sampai berhalusinasi. Pada akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Di sana Shibata juga bertemu dengan Rika, teman sekelasnya sebelumnya. Shibata dan Mizuki bertanya pada Rika, kenapa dia ke toko itu. Rika pun memberitahu kalau dia sering membeli permen ke pemilik toko. Shibata pun bilang kalau di dalam permen ini terdapat narkoboy. Namun Rika berpura-pura tak tahu apa-apa dan langsung pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Kojiro membahas kalau narkoboy dalam permen sangatlah berbahaya karena bisa membuat kecanduan. Keesokan harinya, Shibata dan Mizuki akan menyamar menjadi pembeli di toko baju itu. Mereka lalu mengaku sudah kecanduan dengan permen di sana dan ingin narkoboy yang lebih kuat. Karena hal itu, pemilik toko terpancing dan memberikan mereka kartu nama seseorang agar mereka bisa mendapatkan narkoboy yang lebih kuat daripada permen itu. Mereka pun mendatangi tempat tersebut yang ternyata tempat itu adalah perusahaan penerbit model. Di sana Mizuki melihat kalau Rika juga merupakan model yang berasal dari perusahaan ini. Bos dari perusahaan itu lalu memberikan mereka obat diet agar bisa masuk menjadi model mereka. Mereka pun pulang dan akan menyelidiki obat diet itu karena mereka yakin kalau obat diet itu mengandung narkoba yang sangat kuat. Di saat itu juga mereka dicegat oleh sekelompok pemuda yang ingin mengambil obat diet tersebut. Shibata pun melawan dengan dibantu Kojiro dan Hakuto yang segera datang ke sana. Mereka pun menangkap dalang di balik penyerangan ini, yaitu Shishido, pemilik toko baju yang menjual permen narkoboy. Saat diinterogasi, Shishido mengatakan bahwa Rika adalah orang yang menjual permen ke tokonya. Sementara itu di tempat lain, bos perusahaan model yang bernama Harno memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Rika agar menghilangkan bukti kejahatan mereka. Hal itu mereka lakukan karena Shishido sudah ditangkap polisi. Secara kebetulan, Rika ada di sana dan mendengarkan rencana mereka. Rika pun langsung kabur. Sedangkan di sisi lain, Shibata mendatangi rumah Rika, namun hanya ada ibunya di sana. Di sini terlihat kalau ibunya Rika tak peduli dengan anaknya karena dia takut pada Rika. Ibunya takut karena sewaktu kecil Rika ingin menancapkan garpu padanya. Sedangkan di sisi Rika, dia mulai berhalusinasi karena mengonsumsi narkoboy. Dia pun mulai sakau. Sedangkan di sisi Kojiro dan yang lain, mereka meminta bantuan geng Helter Skelter untuk menemukan Rika. Rika pun menelpon Yuji untuk memberitahu lokasinya pada Shibata. Shibata yang sudah mendapatkan lokasi Rika dari Yuji, ia pun langsung ke sana. Namun sayangnya, Rika sudah berhasil ditemukan oleh anak buah bos perusahaan model. Shibata pun lalu mengikuti mobil tersebut. Singkat cerita, Shibata berhasil menemukan mereka dan dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Sedangkan di tempat lain, Kojiro dan Hakuto melihat ketua geng Helter Skelter yaitu Uzaki dalam keadaan terikat, yang dimana ternyata geng Helter Skelter sudah berkhianat karena mereka juga kecanduan narkoboy. Mereka tidak ingin polisi menangkap pembuat narkoboy dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Karena kalah jumlah, Kojiro, Hakuto, dan Uzaki pun babak belur. Sementara itu, Rika yang berhalusinasi malah menusuk Shibata. Ditambah lagi, bos perusahaan model juga datang menyetrum Shibata.
Mereka pun akan membawa Shibata dan Rika ke tempat sepi untuk dibunuh. Mizuki yang melihat itu ingin mencoba menolong, namun dia malah dihentikan oleh Ochiya. Dan lagi-lagi, Ochiya terlibat dalam kasus narkoboy ini. Oke, sekian pembahasan part 3 kali ini. Part 3 diakhiri dengan nasib Mizuki yang ditangkap Ochiya dan Shibata dan Rika yang akan dibunuh. Jika teman-teman penasaran dengan kelanjutan ceritanya, saksikan di part keempat, oke? Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di part keempat.